Hubungan mereka aku dengar itu setahun yang lalu ya. Jadi awal-awal pandemik saya dengar kabar itu tapi cuman melihat via Instagram. Nah, entah gimana ceritanya ketika saya waktu itu diundang sama Bunda Ashanti ke rumahnya. Jadi sebenarnya pengen ngundang aku sudah beberapa waktu yang lalu. Cuman karena beliau sakit sempat mundur-mundur, akhirnya saya diundang dengan istri untuk bikin channel YouTube beliau. Nah, saya hadir. Jadi diskusi karena memang ini acara keluarga. Bunda Ashanti banyak bertanya bagaimana usia pernikahan, pertama ketemu di mana, dan bagaimana mengcreate kalau rumah tangga ada masalah. Nah, kebetulan di situ ada Aurel. Hubungan mereka aku dengar itu setahun yang lalu ya. Jadi awal-awal pandemik saya dengar kabar itu tapi cuman melihat via Instagram. Nah, entah gimana ceritanya ketika saya waktu itu diundang sama Bunda Ashanti ke rumahnya. Jadi sebenarnya pengen ngundang aku sudah beberapa waktu yang lalu. Cuman karena beliau sakit sempat mundur-mundur, akhirnya saya diundang dengan istri untuk bikin channel YouTube beliau. Nah, saya hadir. Jadi diskusi karena memang ini acara keluarga. Bunda Ashanti banyak bertanya bagaimana usia pernikahan, pertama ketemu di mana, dan bagaimana mengcreate kalau rumah tangga ada masalah. Nah, kebetulan di situ ada Aurel. Jadi Bunda Ashanti sama Aurel. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Langsung dia nyeletuk, mau dong Bun, aku mau pengajian dong. Jadi aku pengen nikah kayak Nikita Willy. Jadi sebelum menikah setiap minggu itu ada pengajian. Mau nggak Ustadz bantu saya untuk bimbing? Oh iya boleh, insya Allah dengan senang hati. Karena memang hal itu menjadi satu kepentingan. Kita paham menikah ini bukanlah sembarangan. Institusi pernikahan semua diatur berdasarkan Quran dan hadis. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Basicnya adalah Quran surah Ar-Rum ayat 21. Pernikahan itu Allah yang memberi agar tercipta rasa tenang, kasih sayang, dan cinta yang luar biasa setelah menikah. Nah, ini PR. That is the big homework. Pekerjaan rumah kita, karena ini merupakan hadiah dari Allah, tentu ada ilmunya. Segala sesuatu ada ilmunya. Perancang pesawat pun ia tahu kapasitas ukurannya agar pesawat itu bisa terbang. Apalagi institusi rumah tangga. Saya katakan ad-dinun an-nasiha. Agama adalah nasihat. Maka konsep dari pernikahan yang bahagia itu akan kembali kepada agama, berpulang kepada hukum Allah dan hukum Rasul. Nah, perbincangan itu menarik gitu. Jadi warm, hangat banget. Jadi Aurel seneng gitu loh. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi terus ada tips bagaimana sih ngatasin kalau lagi ada marahan atau konflik. Oh gitu ya. Oh gitu. Jadi akhirnya saya nggak tahu. Akhirnya Bunda Ashanti bilang, boleh tuh Tat, kita nanti kan aku ada karyawan, jadi sekalian nanti dengan pengajian karyawan, kita nanti pengajian, kemudian ngebahas tentang persiapan-persiapan sebelum menikah agar Aurel lebih siap secara psikologis dan mantap dalam agama, karena memang pernikahan modalnya itu. Artinya yang pertama kali untuk meminta Ustadz di pengajian tersebut itu si Aurel Si sendiri Aurel ya? Jun, makanya Bunda Ashanti agak bangga ya, bangga dengan Aurel karena ternyata Aurel itu membutuhkan satu asupan nutrisi dalam persiapan pernikahan. Dan asupan nutrisi itu apa? Ya persiapan mental. Mental itu lebih penting, dan mental itu harus dikembalikan kepada cukupnya persiapan agama dalam membuat rumah tangga atau mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dan artinya obrolan tersebut itu direkam untuk konten di YouTube Ya, channelnya ada, Ashanti ya? ada, Mm-mm. ada. Itu kapan Jadi syuting itu Tad? Saat membicarakan itu tentang hal itu? kurang lebih beberapa bulan yang lalu ya, di tahun ini, di tahun kemarin ya, 2020 ya. Jadi kemungkinan itu antara bulan bulan September mungkin ya. Hmm. Tapi untuk rencana pernikahan sendiri udah tahu Ustadz kapan? Saya waktu itu belum, karena waktu itu baru wacana pengajian. Saya nanya nanti konsep akan dimulai pengajiannya seperti apa.
mereka bilang keluarga mereka akan berlibur ke Bali dulu, dan nanti setelah dari Bali baru kita akan konsep ya Ustadz ya seperti apa. Yang jelas nanti akan ada pengajian sebelum pernikahan. Sampai sekarang udah ada komunikasi lagi belum Tat? Belum, Untuk belum, hal itu. belum, Dan nikahnya pun belum tahu ya Tat? belum. Ya, kalaupun saya tahu mungkin nanti saya akan bertanya kepada mereka. Artinya persiapan seperti apa dan kapan. Tapi sampai saat ini saya belum ada dihubungi sama pihak mereka. Apa sih yang udah dipersiapkan dari Bunda Ashanti atau Aurel sendiri saat Ustadz kesana tuh udah ada persiapan apa sih Tat? Kalau Bunda Ashanti itu kan orangnya lebih kepada bagaimana pernikahan itu nilainya adalah ibadah. Sebab memang pernikahan itu ibadah yang sifatnya ghairu makhdha, di luar ketentuan yang makhdha seperti sholat, puasa atau haji. Karena pernikahan itu sifatnya ibadah, maka secara mentality Bunda Ashanti menginginkan Aurel itu betul-betul matang secara psikologis. Nah, psikologis ini bisa diraih dengan kematangan agama. Oleh karenanya kan di agama ada banyak konsep-konsep dalam berumah tangga. Jadi lebih berorientasi kepada bagaimana Aurel itu siap lahir dan batin agar pernikahannya itu bahagia. Jadi orientasi yang kita bicarakan tidak bertitik pada konsep pernikahan apa, atau EO-nya siapa, atau konsepnya mau apa, glamorous dan lain sebagainya, atau ngundang siapa, enggak. Tetapi menitik beratkan bahwasanya pernikahan itu sesuatu yang mesti diperjuangkan, ikatannya mesti dijaga, karena setelah menikah akan banyak ada ujian dan cobaan di dalamnya. Biasanya kan kalau orang mau menikah itu pengajiannya hanya sekali aja Tat, sebelum menikah. Tapi ini si Aurel meminta Ustadz untuk pengajiannya itu setiap minggu. Yeah. Tanggapan Ustadz bagaimana Tat tentang hal itu Tat? Berarti Aurel paham akan sebuah kebutuhan ilmu. Harusnya sih bukan tiap minggu, tiap hari. Jadi Allah menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan membedakan dan mengangkat derajat beberapa tingkat atas orang yang berilman dan berilmu. Nah, ilmu di sini penting banget. Karena apa? Derajatnya akan diangkat. Kenapa derajatnya diangkat? Karena memang orang yang berilmu itu lebih mengetahui dan lebih memahami gitu. Semenjak obrolan itu sampai sekarang kan belum terlaksana pengajian. Betul, ya. Apa Ustadz memikir itu hanya untuk kebutuhan konten di... Saya pikir enggak ya. Karena saya menganggap kalau ternyata setiap rencana manusia itu selama itu baik, itu adalah doa. Makanya saya tidak pernah menganggap hal itu untuk kebutuhan konten atau mencari sensasi atau lain sebagainya. Yang jelas itu niatan baik dan kita wajib mensupport. Maka siapapun teman-teman media, para netizen dan lain sebagainya yang melihat satu kabar gembira dari seseorang, kita harus mensupport dan ikut bahagia. Karena bagaimanapun ketika seseorang berniat untuk menikah, itu bagian dari menyempurnakan sempurnanya iman dalam hidupnya. Maka saya mensupport. Tidak pernah terbersit ada hal-hal atau anggapan atau statement atau pikiran prasangka yang negatif, tapi yang jelas hal itu baik dan kita wajib support dan kita doakan. Untuk sebelumnya Ustadz juga pernah ini belum menjadi pimpinan untuk pengajian di pernikahan. Oh, sering. Artis. Kalau artis baru ini ya yang diminta Baru untuk pengajian artis ya. Ini kan si Aurel sama Atta sudah mempersiapkan, mungkin rumah juga udah nyiapin, segala macam udah siapin. Mungkin sekarang udah semakin dekat Tat. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak ke Aurel dan Atta menjelang pernikahannya dari Ustadz? Iya. Pernikahan itu butuh modal. Apa modalnya? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Berpulang pada konsepnya yakni Quran dan hadis. Maka menikah kalau hukum aturannya menggunakan Quran dan hadis pasti bahagia. Karena di sana ada banyak hak-hak dan kewajiban yang mesti dilakukan. Contohnya untuk atar
Rasulullah mengajarkan kepada kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum linisaihim khuluqan. Sebaik-baik laki-laki yang berakhlak adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Nah, ini menandakan kalau ternyata Rasulullah mengajak jadilah suami yang senantiasa baik. Kalau kepada orang lain kita baik, wajib lagi kepada istri lebih baik. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'ala lahu fihi khairan katsira. Perlakukan pasanganmu dengan baik, perlakukan istrimu dengan baik. Apabila ada keburukan dalam istrimu, sabarlah, sebab di balik keburukannya ada kebaikan dan kelebihan yang tidak dimiliki wanita yang lain. Masya Allah. Ini konsep. Artinya kalau ini diterapkan dalam rumah tangga pasti baik. Nah, untuk Aurel, maka ilmu dari rumah tangga ada di Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang saleha, wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Jadi ketaatan seorang istri itu terletak kepada Allah, kemudian kepada suaminya. Ini yang wajib digarisbawahi, karena bagaimanapun suami memberikan ridho surga untuk kepada istri, hingga harusnya istri senantiasa menjalankan ketaatan, menjalankan perintah dan selalu berbakti kepada suami, sebab itulah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Saat si Aurel minta Ustadz untuk di pengajian tersebut, respon dan tanggapan Bunda Asyati dengan Anang seperti apa saat itu? Kalau itu Mas Anang nggak ada ya. Mas Anang. Saat itu Mas Anang lagi ada urusan kerja, jadi seandainya ada mungkin juga ikut konten ya. Jadi yang di situ cuman Aurel, Bunda Ashanti dan kita. Kalau saya lihat dari semangat Bunda Ashanti, melihat Aurel yang ternyata merequest, justru bukan request bulan madu di mana ya. Justru bukan merequest konsep pernikahannya harus ngundang sekian orang atau ada tamu-tamu yang sekian, enggak. Justru yang di request dan respon pertama itu adalah pengajian. Seneng banget gitu. Iya, artinya kehidupan rumah tangga itu tolak ukurnya bukan materi, tetapi lebih kepada persiapan mental, bagaimana membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah warahmah. Padahal kan Aurel adalah anak sultan nih ya. Sultan Cinere kan sebutannya sama netizen tuh sebutannya Aurel ini Sultan Cinere orang. Iya, mungkin kalau orang nggak tahu atau belum ketemu langsung atau belum ngobrol langsung atau belum bisa dekat langsung mungkin menganggapnya seperti itu. Tapi yang saya tahu kehidupan sehari-hari Aurel adalah wanita yang sederhana dan baik. Gitu. Ya. Berarti kaget juga ya sampai ingin di pengajian itu yang utama adalah pengajian sebelum pernikahan daripada memikirkan. Dan itu luar biasa. Sekali. Luar biasanya di sana karena orientasinya pengajian bukan materi, bukan mikirin yang berbau kesenangan, tapi lebih kepada bagaimana rumah tangga itu memang harus dihiasi oleh agama.